Saya akan membacakan satu bagian firman Tuhan dari 2 Timotius pasal 4 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kehidupan yang akan dikaruniakan oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Seorang psikolog yang bernama Erikson mengatakan bahwa kehidupan ini adalah ibarat sebuah buku. Setiap akhir tahun kita harus memberikan judul bab dalam buku kehidupan kita. Dan bulan demi bulan itu merupakan sub daripada bab yang kita berikan judul atau tema-tema. Dan tentu saja saudara, tiap-tiap orang memberikan judul yang berbeda-beda. Semua itu bergantung bagaimana kita menjalani kehidupan kita. Dan kelak akan tiba waktunya buku kehidupan itu akan berakhir, lembar halamannya akan habis, tinta yang kita punya hanya tersisa untuk menuliskan judul buku kehidupan kita. Nah, kalau sepanjang tahun ini, dari minggu demi ke minggu, dari bulan demi ke bulan, dan ketika kita membaca bab di dalam tahun ini, dan setelah kita merenungkan sejenak akan tahun 2020 yang sudah kita jalani, maka menurut Erikson, judul buku kehidupan itu hanya ada dua kemungkinan di dalamnya yang kita berikan judul. Yang pertama adalah kepuasan, yang kedua adalah keputusasaan. Nah, judul apakah yang kita sudah berikan di tahun 2020 ini? Apakah kepuasan ataukah keputusasaan? Nah, ketika Paulus membuka kembali lembar demi lembar kehidupan dia, bab demi bab buku kehidupannya, dia membuat sebuah kesimpulan tentang hidup dan pelayanannya. Ada 3 hal yang diungkapkan oleh Paulus di dalam pernyataannya tersebut. Yang pertama, dia berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Yang kedua, aku telah mencapai garis akhir. Dan yang ketiga, aku telah memelihara iman. Saudara, 2 gambaran pertama yang dipakai oleh Paulus berkaitan dengan istilah olahraga. Seperti seorang pegulat atau seorang petinju yang tekun, dikatakan dia telah mengakhiri pertandingan yang baik. Seperti seorang pelari, ia telah mencapai garis akhir kehidupan yang panjang dengan penuh kemenangan dan akan menerima hadiah. Paulus bukan hanya sekedar mengakhiri pertandingan, tetapi dia berkata, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Dan gambaran ketiga yang dipakai oleh Paulus mengenai seorang hamba yang sudah dengan setia memelihara harta benda tuannya, dan dia berkata, aku telah memelihara iman. Saudara, Paulus pernah mengucapkan kalimat yang sama dalam Kisah 20 ayat 24, di mana dia berkata, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku. Nah, Paulus mengucapkan kalimat ini pada saat perpisahan dengan penatua jemaat di Efesus dalam Kisah 20 ayat 19 sampai 38. Di situ dia berkata, dengan rendah hati, dengan banyak air mata, saya sudah bekerja untuk Tuhan di tengah-tengah kamu, dan saya nggak segan-segan memberitahukan apa yang berguna bagi kalian, dan sekarang saya akan pergi ke Yerusalem, kata Paulus, dan saya nggak tahu apa yang akan terjadi pada diri saya. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, kata Paulus, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberikan kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah.
Saudaraku, apakah perbedaan antara kalimat Paulus kepada penatua di Efesus pada saat perpisahan dan kalimat Paulus dalam suratnya kepada Timotius? Kalimat yang diucapkan oleh Paulus kepada penatua di Efesus adalah ketika dia belum mencapai garis akhir. Dia sedang berusaha mencapai garis akhir itu, walaupun ada banyak tantangan dalam hidup, dalam pelayanannya. Paulus tidak berhenti melayani. Dia akan terus berusaha mencapai garis akhir. Dan kemudian kalau dibandingkan dengan 2 Timotius pasal 4 ayat 7, di situ Paulus mengatakan, "Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir." Dari kalimat ini terlihat dengan jelas bahwa Paulus sudah mencapai garis akhir. Nah, ucapan ini sangat dalam maknanya karena diucapkan oleh seorang Paulus yang telah berjuang mati-matian demi Injil, seorang prajurit Kristus yang terbuka, yang menghadapi ganasnya medan pertempuran rohani, tapi dengan tekad dan kasihnya kepada Allah, dia bertekad untuk membuktikan bahwa dia setia sampai akhir dan menyelesaikan tugas sampai tuntas. Oleh karena itulah, ketika Paulus menengok kembali ke belakang, dibuka lembar demi lembar hidup dia, bab demi bab buku kehidupannya, dia berkata, "Saya tidak menyesal, karena saya sudah berjuang, sudah melakukan yang terbaik dalam hidup dan pelayanan saya." Sudah sungguh membesarkan hati apabila kita bisa seperti Paulus, ketika kita memandang kembali ke belakang hidup kita, dan khususnya di tahun 2020 ini, ketika kita membuka lembar demi lembar, bulan demi bulan, bab demi bab buku kehidupan yang sudah lalu, dan dalamnya tidak ada penyesalan. Bagaimana dengan saudara? Bagaimana dengan hidup dan pelayanan kita sepanjang tahun 2020 ini? Ketika kita mengevaluasi dan membuka lembar demi lembar buku kehidupan kita, apa yang kita dapati di sana? Kesimpulan seperti apa yang kita buat di akhir tahun ini? Penyesalankah atau kepuasan kemenangan? Sudahkah kita berjuang dan melakukan yang terbaik bagi Tuhan sepanjang tahun 2020 ini? Sudah memang tidak mudah bagi kita untuk hidup seperti itu. Masa lampau akan terus-menerus mengganggu kita. Masa lampau akan mengusik kita dengan rasa bersalah, dengan penyesalan. Mungkin masa lampau yang sudah lewat itu mengganggu kita terus. Dan seringkali itu disertai oleh rasa bersalah. Di tahun ini kita mungkin ada kegagalan. Di tahun ini mungkin buku yang kita sudah tuliskan itu sesuatu yang buruk. Dan itu kemudian terus mencengkram kita sampai pada hari ini, sampai pada malam ini, sampai pada akhir tahun ini. Segera jangan bawa ini ke tahun 2021. Kalau kita sudah banyak menuliskan hal yang salah di tahun 2020 ini, kita stop rasa bersalah itu, tapi kita perbaiki kembali, kita berkomitmen kembali untuk menjalani sebuah kehidupan yang lebih baik, dan kemudian perasaan-perasaan penyesalan itu kita stop dan kita mulai melangkah lagi. Seringkali saudaraku, rasa bersalah akan berkata seperti ini kepada kita, seharusnya engkau melakukan sesuatu yang lain, bukan yang telah engkau lakukan itu. Seharusnya tahun ini engkau mengatakan yang seperti ini, bukan yang telah engkau katakan selama ini. Seharusnya pada tahun ini engkau mengambil keputusan yang lebih bijaksana dan bukan keputusan yang bodoh. Seharusnya engkau bersikap lebih baik, seharusnya engkau lebih banyak berdoa, seharusnya engkau lebih banyak baca Alkitab dan lain sebagainya. Dan kalimat-kalimat seharusnya itu seringkali membuat kita terus merasa bersalah mengenai tindakan-tindakan kita di masa lampau, dan menghalangi kita untuk menghayati hidup kita dan kemudian melangkah ke depan. Penyesalan akan selalu berkata seharusnya. Inilah musuh kehidupan. So, kita nggak bisa mengubah lembaran-lembaran masa lalu kita 2020 yang sudah kita jalani dari bulan Januari sampai dengan 31 Desember ini. Kita nggak bisa mengubah kenyataan bahwa kita sudah banyak bertindak salah selama ini. Tetapi saudaraku, kita jangan terus terpuruk di dalam penyesalan itu. Kita evaluasi, kita bangkit, dan kita memasuki
hari esok tahun 2021 dengan lebih baik. Hal yang paling penting adalah kita jangan mengulangi kesalahan di tahun 2020. Penyesalan 2020 jangan terus ikut kita di tahun 2021. Ubah yang buruk di tahun 2020 yang sudah kita lakukan, dan mari kita hidup dengan lebih baik, dengan lebih menyenangkan hati Tuhan di tahun 2021. Saudaraku, di akhir hidup dan pelayanannya, Paulus dengan mantap dia berkata, "Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman." Seberapa banyak di antara kita di akhir tahun ini berani berkata seperti Paulus? Saudara, Paulus bukan saja telah mengakhiri pertandingan, tapi dia berkata dia telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Di akhir tahun ini, sebagian dari kita mungkin juga telah berhasil mengakhiri pertandingan. Kita sampai di tahun ini di hari terakhir, tapi pertanyaannya adalah apakah kita sudah mengakhirinya dengan baik? Kita mungkin adalah orang yang rajin ikut ibadah, kita rajin ikut kegiatan di gereja, tapi pertanyaannya adalah apakah ada karakter, ada spiritualitas yang diubahkan selama ini? Apakah kita diubahkan hidup kita selama ini? Setiap orang pernah melakukan hal yang keliru dan membuatnya menyesal, tapi tidak semua orang mampu belajar dari kesalahan dan penyesalannya. Sudah, mari kita yang sudah jalani hidup kita sepanjang tahun ini, dan mungkin ada penyesalan-penyesalan, ada hal-hal yang buruk di mana kita tidak mengalami perubahan-perubahan. Kita stop semua kesalahan-kesalahan itu, stop dosa-dosa itu, stop akan kelalaian-kelalaian itu. Kita maju di tahun 2021. Dan ketika kita evaluasi hidup sepanjang tahun ini, pertanyaan yang perlu diajukan bukan apakah saya puas, tapi puaskah Tuhan dengan hidup saudara? Puaskah Tuhan dengan pelayanan saudara? Kita seharusnya sampai pada sebuah titik seperti Paulus, bahwa kita sudah mencapai garis akhir. Kita sudah melakukan apa yang Tuhan inginkan. Kita sudah melakukan apa yang Tuhan rindukan. Jadi penyesalan harus tiba pada pertobatan. Jangan hanya berhenti di saya menyesal, saya menyesal, saya menyesal. Enggak. Tapi kita bertobat. Bertobat atas segala kesalahan itu, bertobat atas dosa kita, bertobat atas kelalaian kita yang sudah kita lakukan 2020 ini, dan jangan diulangi lagi. Orang yang sukses adalah orang yang belajar dari penyesalan yang ia lakukan, dan itu menjadi sebuah pagar supaya tidak terjadi untuk kedua kalinya. Tidak ada kedewasaan yang sebenarnya tanpa diawali dengan penyesalan yang alami.